Halo, 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 selamat pagi semuanya. Kembali bersama guru kalian yang paling kece. Oke, untuk kelas 7 materi IPS kita lanjutkan di Kerajaan Mataram Kuno. Nah, Kerajaan Mataram Kuno ini kerajaan termasuk kerajaan yang beraliran agama Hindu. Berada di daerah disebut Medang Bumi Mataram, yaitu sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Sumber sejarah dari Kerajaan Mataram Kuno ini satu, Prasasti Canggal, Prasasti Balitung, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelurak, Prasasti Karangkates. Ada 5 bukti sejarah. Kita bahas dulu dari yang Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di desa Canggal. Isinya menerangkan bahwa Raja Sanjaya mendirikan sebuah lingga di Bukit Kunjara Kunja. Nah, Kunja ini adalah simbol dari agama Hindu dan makanya dewa yang disembah itu Dewa Siwa. Jadi alirannya Hindu Siwa. Yang kedua, Prasasti Balitung. Prasasti Balitung ini berisi daftar nama raja. Di situ ada 6, 7, 8, 9 daftar raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram Kuno, yaitu Raja Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Panangkaran, Pananggulan, Warak Garung Pikatan, Kayuwangi, Watu Humalang, dan Watu Kuratiah Balitung. Tapi puncak kejayaannya ini ada di Rakai Pikatan. Prasasti Kalasan menerangkan bahwa pendeta Buddha minta izin pada Raja Teja Pumapana untuk mendirikan sebuah bangunan suci untuk menghormati Dewa Tara, yaitu sebuah candi di daerah Kalasan, makanya disebut Candi Kalasan. So, prasastinya disebut Prasasti Kalasan. 4. Prasasti Kelurak menerangkan bahwa seorang raja bernama Indra membuat bangunan suci dan arca Manjusri. Prasasti Karangkates, Raja Samaratungga mendirikan bangunan suci Wenuwana, yakni Candi Ngawen, terletak di sebelah barat Muntilan. Muntilan itu dekatnya Borobudur kalau nggak salah. Oke, perkembangan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Kerajaan Mataram Kuno ini ada 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, dinasti Sanjaya ini itu beraliran agama Hindu, sedangkan Sailendra itu agama Buddha. Tadi dinasti Sanjaya puncak kejayaannya itu waktu Raja Rakai Pikatan. Nah, sedangkan di Sailendra agama Buddha ini puncak kejayaannya itu waktu Raja Indra. Oke. Nah, kata Sailendra berasal dari kata Shaila, artinya gunung, dan Indra adalah raja. Jadi Sailendra, dinasti Sailendra itu berarti raja gunung. Jadi Raja Indra itu diibaratkan seperti raja gunung, atau apa ya? Rajanya itu sekuat gunung, kekuasaannya segede gunung, atau apapun lah yang berkaitan dengan gunung. Prasastinya itu ada menyebutkan tentang tentang raja-rajanya yang memerintah, dan puncak kejayaan di dinasti Sailendra itu waktu Samaratungga. Oh, Raja Indra. Puncak kejayaannya di waktu pemerintahan Raja Indra. Kerajaan yang agromaritim nih, Mataram Kuno ini, jadi menekankan bidang pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Tapi waktu dinasti Sailendra ini ada kemunduran waktu pemerintahan Raja Samaratungga. Itu karena salah perhitungan politik dan sentimen pribadi. Ya, jadi ada, biasalah di lingkungan kerajaan itu pengen dapetin kekuasaan. Jadi salah perhitungan politik sedikit, ya pastinya ujung-ujungnya salah semua. Berantakan semua itu struktur kerajaannya. Nah, terus akhirnya pecah.
pecah pemahaman. Ada yang akhirnya perpecahannya itu ke daerah Jawa Timur. Nah, lanjutannya itu adalah kerajaan Medang Kamulan. Nah, Medang Kamulan ini kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Timur. Sekarang di Jawa Timur. Di perintah dinasti Isana, bukan Isyana ya, Isana. Sumber sejarahnya itu Prasasti Empu Sindok dan Prasasti Kalkuta. Raja di kehidupan politiknya ini politik sosial dan ekonomi, raja yang memerintah yaitu Empu Sindok. Empu Sindok bukan sendok ya, jangan keliru. Dengan pusat pemerintahan di Watu Galuh. Nah, yang mendasari adanya dinasti Isana dan kerajaan Medang Kamulan ini, yang pisah dari Mataram kuno yaitu faktor alam. Faktor alam yaitu bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Di samping itu Jawa Tengah tertutup dari dunia luar sehingga sulit berkembang. Makanya diputuskan untuk pindah. Selain ada perpecahan paham politiknya. Di Jawa Timur itu lebih potensi untuk mengembangkan perdagangan lewat Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Jadi perdagangannya ini lewat sektor maritim, perairan. Dulu sungai zaman dulu itu nggak kelihatan kayak sekarang. Sekarang mungkin kelihatan ada batu-batunya, tapi dulu itu kapal-kapal zaman-zaman kerajaan itu masuknya lewat Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Seperti itu. Nah, dari sektor politik yaitu menghindarkan diri dari serangan Sriwijaya. Jadi waktu sebelumnya sudah tak jelaskan bahwa di Jawa ini banyak sekali kerajaan sehingga memicu banyak sekali konflik antar kerajaan. Ya pastinya perang merebutkan kekuasaan di wilayah Jawa dan sekitarnya. Seperti itu. Nah, Empu Sindok ini terkenal dengan keadilan dan kebijaksanaannya, yaitu melakukan berbagai usaha untuk kemakmuran rakyat. Ini raja yang disegani dari dinasti Isana ini, membuat bendungan untuk perairan, memberikan hadiah tanah pemeliharaan bangunan-bangunan suci. Tapi saat Empu Sindok meninggal digantikan oleh anaknya Dharmawangsa. Nah, cuman gini, waktu itu perdagangan dikuasai Sriwijaya. Jadi Dharmawangsa ini sedikit kalah. Antara dinasti Isana dan Sriwijaya ini ada perang dagang. Prinsipnya gini, siapa yang bisa menguasai perdagangan nanti bisa memiliki kekuasaan yang luas. Nah, strateginya Dharmawangsa ini pasti pengen menguasai perdagangan supaya wilayah kekuasaannya luas. Tapi ada sedikit trouble. Kerajaan Medang Kamulan ini diserang saat melangsungkan acara pernikahan. Saat Raja Dharmawangsa ini menikahkan putrinya dengan Airlangga, diserang oleh kerajaan Worawari. Nah, nggak tahu kerajaan dari mana, yang jelas itu menyerang kerajaan Medang Kamulan. Akhirnya ya berantakanlah itu kerajaan. Terus Airlangga berhasil kabur ke Wonogiri, dan akhirnya Airlangga dinobatkan menjadi raja dengan gelar yang sedemikian panjang itu. Nah, Airlangga punya tugas menyatukan kembali daerah kekuasaan semasa Dharmawangsa yang berantakan dulu, dan akhirnya berhasil. Ibu kota kerajaan di Hutan Mas, kemudian dipindah ke Kahuripan. Terus Airlangga melanjutkan pembangunan di segala
bidang demi kemakmuran rakyatnya, membuat tanggul dan lain-lain. Terus memperbaiki pelabuhan di Sungai Berantas dan lain-lain. Nah, terus gini, nama Airlangga itu adalah sekarang dipakai nama sebuah universitas di Surabaya yang terkenal, Universitas Airlangga. Itu universitas yang terkenal banget. Terus ada Kertajaya tadi disebutkan. Kertajaya itu Kertajaya, Dharma Wangsa itu sekarang menjadi jalan besar menuju Universitas Airlangga. Terus di situ juga ada nama Narotama itu juga dijadikan nama universitas, tapi universitas swasta. Yang Airlangganya itu universitas negeri. Oke, lanjutnya, kemudian Airlangga itu belum sampai mati, tapi akhirnya mengundurkan diri menjadi petapa, mendedikasikan diri untuk agama. Terus digantikan oleh putrinya Sri Sanggramawijaya. Tapi anehnya anaknya ini juga menolak, nggak mau meneruskan. Ya, otomatis karena kerajaan ini nggak punya penerus, lama-lama runtuh dan juga diserang oleh kerajaan Kediri. Seperti itu. Ya, akhirnya runtuhlah kerajaan Medang Kamulan yang ada di Jawa Timur. Ya, materinya sampai sini aja dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di YouTube-nya. Oke, dan juga untuk buat yang nggak mengikuti Zoom hari Kamis nanti bisa lihat rekaman YouTube ini. Oke, see you.